Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah basis data dengan studi kasus dari Olabeng. Nah, kita akan lihat bagaimana layanan keuangan digital seperti Olabeng menggunakan basis data untuk mencatat transaksi, menyimpan data nasabah, dan menjalankan layanannya secara efisien. Nah, tolong bisa PPT-nya di share screen. Nah, di sini ada Olabeng. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat anggota kelompok 8, yaitu ada Ali Abdul Fattah Alim Kautsar dengan NIM 1031124000213. Berikutnya ada Torik Al-Kayis dengan NIM 1031124000251. Berikutnya ada Andika Arya Saputra dengan NIM 1031124000247. Dan yang terakhir, ketua kita yaitu Muhammad Rizky Arafi dengan NIM 1031124000218. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada deskripsi Olabeng, yaitu Olabeng merupakan bank digital yang menyediakan layanan perbankan berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi seperti membuka rekening, transfer uang, dan pembayaran. Setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem Olabeng dicatat secara sistematis. Untuk dapat melakukan transaksi, pengguna harus memiliki rekening yang terhubung dengan akun di aplikasi Olabeng. Nah, sistem ini dirancang untuk mengelola berbagai jenis transaksi yang menyediakan analisis performa transaksi serta profil nasabah. Sistem Olabeng dapat mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, baik itu transfer uang, pembayaran, maupun pembukaan rekening baru. Informasi ini dapat diakses oleh nasabah melalui aplikasi mereka. Selain itu, pihak manajemen bank dapat melakukan analisis terhadap kebiasaan transaksi nasabah, seperti seberapa sering mereka melakukan pembayaran atau transfer. Dari data ini, bank dapat menentukan strategis promosi yang lebih tepat sasaran. Nah, bank dapat memonitor volume transaksi dalam periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi rekening dengan aktivitas mencurigakan atau mendeteksi potensi fraud. Dengan adanya berbagai transaksi yang disediakan oleh sistem, Olabeng mampu memisahkan antara jenis transaksi yang berbeda sehingga memudahkan manajemen dalam pelaporan dan analisis transaksi. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, dari flowchart ini bisa dilanjut oleh Mas Ali. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem Olabeng. Di flowchart ini, sistem Olabeng dibagi menjadi 3 subprogram. Yang pertama, proses sistem di mana akan mengecek aktivitas mencurigakan. Jika tidak ada, update riwayat transaksi, dan jika ada, kirim alert ke manajemen. Kemudian ada subprogram pengguna mulai transaksi, di mana pertama dicek apakah sudah punya rekening. Jika belum, maka registrasi, verifikasi dokumen, buka rekening, kemudian simpan data. Jika sudah punya, maka langsung login menggunakan akun. Selanjutnya ada pilihan transaksi. Yang pertama bisa transfer, masukkan rekening tujuan dan jumlah, kemudian verifikasi OTP atau PIN. Jika tidak, batalkan transaksi, dan jika iya, proses transfer lalu simpan datanya. Kemudian ada yang opsi kedua, pembayaran tagihan. Kita bisa pilih layanan, kemudian masukkan nomor tagihan, lalu verifikasi OTP atau PIN lagi seperti tadi. Dan yang terakhir, opsi buka rekening baru. Di sini kita pilih jenis rekeningnya tabungan atau deposito.
Kemudian setujui syarat dan ketentuan. Jika tidak, maka batalkan, dan jika setuju, buka rekening, kemudian simpan data. Dan yang terakhir, subprogram proses manajemen. Di sini kita akan mengecek apakah ada potensi fraud. Jika ada, maka akan diinvestigasi, kemudian diblokir rekeningnya. Jika tidak ada, maka akan lanjut ke strategi promosi. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andika. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang IRD dari Olabengnya. Di sini ada 12 atribut. Atribut yang pertama adalah rekening. Oh, maaf, di sini ada 12 entitas, di mana entitas pertama adalah rekening yang mempunyai 6 atribut, yaitu status rekening, ID pengguna, jenis rekening, nomor rekening, saldo, opening date. Lalu di atasnya ada entitas deteksi penipuan, di mana ada 4 atribut, yaitu ID deteksi, jenis aktivitas mencurigakan, nomor rekening, tanggal deteksi, dan status investigasi. Ke bagian kiri ada entitas pengguna, di mana ada 7 atribut. Yang pertama adalah ID pengguna, nama pengguna, email, tanggal pendaftaran, status akun, nomor telepon, dan kata sandi. Di atasnya ada entitas manajemen bank yang mempunyai 5 atribut. Yang pertama ada ID manajemen, nama manajer, jabatan, tanggal bergabung, dan akses sistem. Di atasnya lagi ada entitas laporan yang mempunyai 5 atribut, yaitu ID laporan, tanggal pembatasan, tanggal pembuatan, jenis laporan, deskripsi, dan periode laporan. Paling bawah di sebelah kiri ada entitas profil nasabah yang mempunyai 5 atribut, yaitu riwayat transaksi, kategori nasabah, kebiasaan transaksi, ID profil, dan ID pengguna. Di kirinya ada entitas promosi yang mempunyai 5 atribut. Yang pertama adalah ID promosi, status promosi, jenis promosi, target nasabah, dan periode promosi. Di bagian kanan entitas rekening ada entitas transaksi yang mempunyai 7 atribut, yaitu ID transaksi, nomor rekening, jumlah, waktu transaksi, status transaksi, tanggal transaksi, dan jenis transaksi. Yang di bawah ada entitas transaksi yang mempunyai atribut 5, yaitu ID transaksi, jenis pembayaran, ID pembayaran, penyedia layanan, dan nomor tagihan. Di atas entitas transaksi ada entitas transfer yang mempunyai 6 atribut, yaitu ID transaksi, ID transfer, biaya transfer, rekening tujuan, jenis rekening, bank tujuan. Di atasnya lagi ada entitas analisis transaksi yang mempunyai 5 atribut, yaitu ID analisis, volume transaksi, potensi fraud, periode analisis, dan rekening mencurigakan. Di sebelah kanan entitas transaksi ada entitas pembukaan rekening yang mempunyai 5 atribut, yaitu ID transaksi, jenis rekening baru, ID pembukaan, dan status persetujuan dan tanggal pembukaan. Sekian itu saja dari ERD saya. Saya lanjutkan ke Mas Rizky Arafi. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan skema relasi dari Ola Bank. Untuk entitas utama itu adalah pengguna atau user,
lalu rekening, account, dan transaksi. Kemudian untuk entitas terkait transaksi ada transfer, ada pembayaran, dan pembukaan rekening. Kemudian manajemen dan promosi itu terdapat manajemen bank dan promosi. Kemudian analisis dan keamanan. Terdapat analisis transaksi dan deteksi penipuan dan laporan. Kemudian profil yang terakhir adalah profil nasabah. Nah, untuk primary key-nya, untuk primary key laporan adalah ID laporan. Untuk analisis transaksi adalah ID analisis. Kemudian manajemen bank adalah ID manajemen. Lalu deteksi penipuan adalah ID deteksi. Kemudian pengguna adalah ID pengguna. Kemudian rekening adalah nomor rekening. Kemudian transaksi adalah ID transaksi. Kemudian transfer adalah ID transfer. Lalu pembayaran adalah ID pembayaran. Kemudian pembukaan rekening adalah ID pembukaan. Kemudian promosi adalah ID promosi. Dan yang terakhir profil nasabah adalah ID profil. Lalu foreign key dari masing-masing primary key-nya adalah untuk yang laporan tadi itu manajemen bank. Kemudian analisis transaksi itu manajemen bank juga. Kemudian manajemen bank itu promosi. Kemudian deteksi penipuan itu adalah nomor rekening. Kemudian ID laporannya juga ke laporan. Kemudian rekening itu adalah pengguna foreign key-nya. Kemudian transaksi foreign key-nya adalah rekening. Kemudian transfer foreign key-nya adalah transaksi. Kemudian pembayaran foreign key-nya adalah transaksi. Kemudian pembukaan rekening foreign key-nya juga transaksi. Dan yang terakhir profil nasabah foreign key-nya adalah pengguna. Dengan penggunaan FPK dan FK ini skema relasi menjadi terstruktur dan terintegrasi untuk memastikan data dalam sistem olah bank. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mas Torik. Ya, baik. Itu saja pembahasan tentang gimana basis data itu diterapkan di olah bank. Ya, semoga penjelasan tadi itu bisa kita gambarkan seperti apa peran penting basis data dalam layanan digital khususnya di bidang keuangan. Nah, terima kasih kami dari kelompok 8 undur diri. Ya, apabila banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih.